Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah menjelang duha, Usamah bin Zaid mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lemah. Beliau mendoakan Usamah dengan isyarat. Setelah itu, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar dengan memegang kayu siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi siwak yang dipegang Abdurrahman. Melihat hal itu, Aisyah bertanya, "Maukah aku ambil untukmu ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangguk. Kemudian Aisyah memberikan siwak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya dilunakkan dulu ujungnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersugi. Dalam satu riwayat lain diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersugi sepuas-puasnya. Pada waktu itu ada sebuah bejana berisi sisa air dari 7 sumber mata air yang diminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memasukkan tangannya, kemudian menyapukan air ke wajahnya sambil berkata, "Sesungguhnya kematian ini ada sekaratnya." Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dengan jarinya menunjuk ke langit diikuti dengan pandangan mata sayu. Beliau seolah mengenang sabda. Saat itu turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyamar sebagai seorang manusia. Setelah sampai di depan pintu kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah keluar menemui orang tersebut dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Tak bergeming, malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu beliau bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian ia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan jiwa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah engkau siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, "Wahai putriku Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Setelah itu Rasulullah melanjutkan, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamu alaika ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan ia di langit dunia." Terus saja malaikat maut selesai berbicara,
Tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Dengan pandangan sayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang Jibril sambil bersabda, "Beritahu kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut ruhmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai surga telah mengalir, dan buah-buahan surga telah ranum. Semuanya menanti kedatangan ruhmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi, wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat al-uzma pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepada aku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umatnya sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepada aku." Malaikat maut pun mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali yang berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengkafaninya?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali." Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa hanut atau minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup melihat wajah kekasih Allah yang sedang merasakan sakitnya maut?" Sahabat pena pencari hikmah. Akhirnya ruh suci Nabi yang mulia naik ke dada menyatu dengan cahaya terpuji atau Nur Muhammad, naik ke punggung tempat tanda nubuwah diletakkan. Begitulah ruh suci yang memancarkan cahaya nubuwah itu pun meninggalkan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan
ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.